Halo pemirsa, siapa sih yang tidak pernah melintas di jalan ini? Saya yakin semuanya pernah ya. Jalan bypass Profesor Dr. Ide Bagus Mantra. Mendengar nama beliau mungkin banyak orang yang sudah tahu, bahkan mungkin sudah mengalami masa-masa pemerintahan beliau. Ya, Profesor Dr. Ide Bagus Mantra, kita akan ulas sedikit ya, adalah salah satu tokoh sejarah yang cukup berpengaruh di Bali. Beliau adalah Gubernur Bali kelima, menjabat sebanyak 2 periode, yakni pada tahun 1978 sampai dengan 1983, itu periode pertama beliau, dan periode kedua adalah 1983 sampai dengan 1988. Nah, pesan moral yang beliau pernah sampaikan dan mungkin masih kita ingat bersama adalah orang Bali harus menyadari harga dirinya. Jadi ini adalah pesan dari beliau kepada orang Bali karena merasa prihatin pada tradisi Bali yang semakin ditindas oleh budaya Barat. Harga diri orang Bali ini menurut Ide Bagus Mantra dapat dibangun dan ditata melalui 5 hubungan korelasional antara agama, seni, budaya, bahasa, dan ekonomi, yang mungkin sering disebut juga dengan landasan kebudayaan. Ide-ide dan gagasan Ide Bagus Mantra mengenai pentingnya menjaga harga diri melalui penguatan 5 pilar tradisi Bali inilah yang membuat mendapat tempat tersendiri Mantra. Dilahirkan pada tanggal 8 Mei 1928. Ayah beliau adalah Ide Bagus Rai, seorang pedanda di Geria Kedaton. Suasana spiritual di dalam geria tersebut membentuk identitas dan jati diri Ide Bagus Mantra kecil, tumbuh menjadi pribadi yang santun, yang religius, yang dalam perjalanan hidup beliau Ide Bagus Mantra ini mendalami sastra timur di AMS di Makassar di tahun 1947 sampai 1949. Kemudian beliau melanjutkan studi di Wiswa Bharati University, Santi Niketan, West Bengal, India. Kemudian gelar masternya diraih tahun 1954. Sedangkan gelar doktor beliau sandang pada tahun 1957 dengan disertasi yang berjudul Hindu Literature and Religion in Indonesia. Selain pernah menjabat sebagai Gubernur Bali, Ide Bagus Mantra adalah tokoh di balik berdirinya Fakultas Sastra Universitas Udayana Cabang Universitas Airlangga Surabaya yang diresmikan tanggal 29 September 1958. Fakultas Sastra Udayana tersebut diharapkan menjadi sumber inspirasi dan motivasi di dalam menggali, mengajarkan, dan mempertahankan kebudayaan Bali. Tahun 1962 sampai dengan 1964, Profesor Dr. Ide Bagus Mantra diangkat menjadi dekan Fakultas Sastra. Kemudian tahun 1964 sampai 1968 beliau dipercaya sebagai rektor Universitas Udayana yang pertama. Beliau juga menggagas terbentuknya Maha Widya Bhawana, Institut Hindu Dharma IHD, yang sekarang menjadi Universitas Hindu Indonesia Denpasar, yakni pada tanggal 3 Oktober 1963. Profesor Dr. Ide Bagus Mantra juga dipercaya oleh pemerintah
menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan. Nah, di masa kepemimpinan beliau yang mengagumkan inilah yang pada akhirnya mengusung ide Bagus Mantre menduduki jabatan Gubernur Bali pada periode pertama jabatannya di tahun 1978. Beliau menggulirkan kebijakan menetapkan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu. Setelah purna tugas sebagai gubernur, Profesor Dr. Ide Bagus Mantre diberi kepercayaan untuk memangku jabatan sebagai Duta Besar Luar Biasa di India untuk masa bakti 3 tahun, yakni di tahun 1989 sampai dengan 1992. Setelah masa bakti sebagai duta besar berakhir dan masa bakti sebagai guru besar Sejarah Kebudayaan di Fakultas Sastra Universitas Udayana pada tahun 1993, negara kembali memberikan kepercayaan kepada Ide Bagus Mantre sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung untuk masa bakti tahun 1993 sampai dengan 1998. Pada tanggal 10 Juli 1995, Profesor Dr. Ide Bagus Mantre menghembuskan nafas terakhirnya di Denpasar. Profesor Dr. Ide Bagus Mantre seperti tadi yang saya sampaikan menduduki jabatan Gubernur Bali pada tahun 1978. Pada tahun pertama periode jabatan, Ide Bagus Mantre menggulirkan kebijakan menetapkan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai Hindu ditetapkan sebagai modal dasar membangun daerah Bali. Kemudian mencanangkan program Pesta Kesenian Bali atau PKB yang diselenggarakan sebulan penuh setiap tahunnya dengan acara pentas kolosal seni budaya Bali dan pameran hasil karya seniman termasuk hasil industri rakyat yang terus menerus kemudian menjadi sebuah tradisi tahunan di Bali sampai dengan saat ini. Sebagai Gubernur Bali, Ide Bagus Mantre secara nyata mengejawantahkan falsafah kearifan lokal Trihita Karana dalam pembangunan di Bali. Implementasi dari filsafat itu tampak terwujud dalam pembangunan kantor, kemudian gedung-gedung di Bali yang ditata dengan konsep dan bentuk bernuansa arsitektur Bali, dan juga memberlakukan penetapan pembangunan gedung-gedung kantor, hotel, dan lainnya yang tidak boleh melebihi ketinggian pohon kelapa. Adapun hal-hal yang menyangkut kebijakan sebagai gubernur lainnya adalah tentang pengembangan pariwisata yang berwawasan budaya Bali, kemudian ada lomba desa adat, ada lomba subak sebali, dan menetapkan desa adat atau pekraman sebagai lembaga tradisional yang bernuansa spiritual dan budaya sebagai lembaga yang sentral dan strategis dalam mengonsepsikan dan mengaktifkan Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah atau Perda nomor 6 tahun 1986 tentang kedudukan, fungsi, dan peranan desa adat yang keberadaannya memiliki landasan yuridis. Di samping itu, beliau juga mengeluarkan kebijakan berupa perda yang menggarisbawahi eksistensi LPD di Bali, dengan menyebut LPD sebagai suatu badan usaha simpan pinjam yang dimiliki oleh desa adat yang berfungsi dan bertujuan utama untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal yang efektif, yang berarti bahwa perda tersebut menyatakan bahwa desa adat ditetapkan sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengelola LPD.
LPD memiliki peran sebagai lembaga yang berperan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan. Di samping LPD sebagai sumber pendapatan asli desa adat, karena di dalam perda tersebut ditetapkan 20% dari keuntungan yang diperoleh LPD diperuntukkan bagi peningkatan kebudayaan desa adat. Saya kira itu profil singkat dari beliau, Profesor Dr. Ide Bagus Mantre, yang kalau dilihat dari pengalaman organisasi dan pengalaman kerja beliau sungguh sangat banyak. Beliau juga merupakan pendiri Parisade Hindu Dharma Bali yang sekarang menjadi PHDI tanggal 23 Februari 1959. Beliau juga Dekan Fakultas Sastra Universitas Udayana, kemudian penggagas Maha Widya Bawana Institut Hindu Dharma yang sekarang menjadi UNHI. Kemudian beliau juga pernah menjadi Rektor Universitas Udayana yang pertama. Kemudian beliau menjadi Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Kemudian beliau juga Gubernur Bali seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian Duta Besar Indonesia untuk India dan anggota Dewan Pertimbangan Agung. Saya kira ada banyak hal yang bisa kita petik dari perjalanan hidup beliau, gagasan-gagasan beliau, ide-ide beliau, tentu untuk Bali ke depan yang lebih sejahtera, yang lebih berwibawa, dan tentu mensejahterakan rakyatnya. Sekian dan terima kasih.